Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya udah menurun ke bawah, tapi vibes-nya keren. Karena vegetasi di sini tuh vegetasi pohon-pohon cemara atau pinus yang sudah besar ya. Dan saya setiap ketemu suasana-suasana yang sakral seperti ini tuh kayaknya pengen berteduh di bawahnya, pengen singgah gitu ya. Karena ini keren banget sih. Keren banget untuk nongkrong, gelar tikar, tidur di bawahnya ya. Intinya keren untuk menikmati suasananya lah ya. Suasana yang jarang-jarang kita temui tentunya di bagian dataran rendah. Oke, kita tadi pagi dari bawah ke puncak perjuangan dan sebaliknya kita sudah menyelesaikan misi dari puncak dan ini setengah perjalanan turun juga perjuangan. Kata kuncinya, hidup itu naik turun dan setiap naik setiap turun ada perjuangannya masing-masing. Orang kadang tertipu melihat orang di atas begitu nikmatnya, sementara dia meratapi yang di bawah merasa tidak nyaman, tidak nikmat. Sebaliknya, orang di atas merasa juga orang-orang yang di dataran rendah begitu nikmatnya, begitu indahnya, sementara dia meratapi keberadaannya di atas puncak yang dianggapnya kurang menguntungkan. Dalam kalimat yang sederhana yang sering kita pahami, yang sering kita bicarakan, rumput tetangga nampak lebih hijau dari rumput di halaman sendiri. Jadi kunci untuk menikmati keduanya adalah kita harus juga bisa mengalami apa yang kita lihat seperti nikmat di atas, orang-orang yang berada di atas. Juga kita harus mengalami persepsi orang-orang atas bahwa di bawah itu lebih nikmat. Kedua situasi, kedua keadaan, sepanjang perjalanan hidup, kita memang harus bisa mengalami kedua hal itu. Kuncinya adalah kita harus mampu menjaga jarak dari kehidupan kita sendiri supaya kita lebih paham bahwa bisa jadi kehidupan di mana kita berada bagi orang lain itu adalah kenikmatan, sementara kita sendiri dalam banyak kesempatan tidak bisa menikmatinya. Nah, jadi bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala keadaan karena nikmat itu persepsi, bahagia itu persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan keadaan kita masing-masing. Orang yang pikirannya, persepsinya baik, menghadapi situasi yang kelihatannya kita lihat sulit juga dia tetap baik. Ada satu contoh ketika dalam perspektif umum, seseorang itu mengalami kerugian. Dalam kasus misalnya suatu ketika ada orang yang kehilangan hartanya, let's say karena sebab dicuri orang atau diambil orang. Tetapi apa yang dipersepsikan orang lain sebagai kerugian penderitaan sesungguhnya tidak terjadi pada orang yang mengalaminya. Orang yang mengalami kehilangan harta benda itu malah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dia bersyukur karena harta benda lamanya diambil orang. Dia bersyukur bahwa ada orang yang membutuhkannya dan mengambilnya. Dia juga bersyukur bahwa itu tandanya dia segera mengganti harta benda yang lebih bagus, yang lebih baru. Nah, inilah orang-orang yang bisa mempersepsikan situasi dirinya, apapun situasinya, dengan persepsi yang terbaik. Apapun kejadiannya, yang mungkin menurut orang lain merugikan, menyakitkan, tapi pada orang-orang yang punya persepsi terbaik, pikiran-pikiran terbaik, energi terbaik, emosi terbaik, apapun yang terjadi bisa disyukurinya, bisa dinikmatinya. Bahkan kehilangan harta benda, ia syukuri, bukan ia ratapi. Kehilangan harta benda dipersepsikan sebagai waktunya untuk membeli barang baru, waktunya untuk mengganti barang lama dengan barang yang lebih bagus, lebih baru, lebih canggih, lebih modern. Dibandingkan meratapinya, mungkin akan mengalami banyak hal yang merugikan. Sudahlah hilang harta benda, lalu kita dibuatnya sedih, kita dibuatnya meratap, dan bahkan tidak kembali ketika kita meratap. Itulah kenapa kita harus banyak belajar mensyukuri segala keadaan. Apapun itu keadaannya. Walaupun dipersepsikan keadaan itu antara sulit dan mudah, antara sedih dan senang, antara bahagia dan menderita. Tapi itu persepsi. Jika kita bisa mendalaminya, mengelola pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, energi-energi kita dalam posisi yang terbaik, dalam keadaan terbaik, maka segala situasi itu
tetap bisa kita syukuri. Dan kita yakin bahwa la in syakartum la azidannakum, barang siapa bersyukur, maka akan Allah tambahkan kenikmatan bagi siapa saja yang bersyukur. Sebaliknya barang siapa orang yang kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya setiap kita kufur, setiap saat itu juga azab kepedihan semakin bertambah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.